Baik, perkenalkan saya Adu Haronfi dengan NIM 2110853-027 akan menyampaikan seminar hasil saya yang berjudul Diplomasi Publik Tiongkok melalui Confucius Institute di Indonesia. Baik, langsung kepada bagian latar belakang, di mana penelitian ini berangkat dari dinamika politik luar negeri Tiongkok di era Xi Jinping yang menekankan nilai-nilai Konfusianisme untuk membangun citra positif mereka. Meskipun Tiongkok telah membangun pengaruh global mereka melalui proyek ekonomi Belt and Road Initiative, namun citra globalnya memburuk karena adanya tindakan otoriter, ekspansi militer, dan pelanggaran HAM yang dilakukan mereka di Muslim Uighur Xinjiang, Tiongkok. Nah, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia menjadi mitra yang strategis bagi Tiongkok untuk memulihkan kembali citra mereka. Tetapi Indonesia juga memiliki sensitivitas yang tinggi akan masalah isu Uyghur ini. Maka Tiongkok menggunakan jalur diplomasi publik dengan lembaga mereka yang bernama Confucius Institute untuk menyampaikan pesan damai, harmoni, dan adanya kesamaan nilai antara Islam dan Konfusianisme, sehingga menunjukkan diri mereka sebagai anggota komunitas internasional yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kita masuk kepada rumusan masalah. Rumusan yang pertama adalah citra Tiongkok menurun di Indonesia sebagai akibat pemerintah otoriter dan pelanggaran HAM, terutama terhadap etnis Muslim Uighur. Dilanjutkan dengan masyarakat Indonesia melakukan protes terhadap Tiongkok yang menunjukkan ketidakpuasan publik akan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok. CI tetap menggunakan Konfusianisme dalam masyarakat Muslim di Indonesia dalam langkah mereka berdiplomasi yang sudah sangat jelas Tiongkok itu sendiri melanggar nilai-nilai keharmonisan dan kedamaian yang dijelaskan oleh Konfusianis tersebut. Kita masuk kepada pertanyaan penelitian, di mana pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana diplomasi publik Tiongkok melalui Confucius Institute di Indonesia. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis diplomasi publik Tiongkok melalui CI di Indonesia, serta mengidentifikasi aktor kunci yang terlibat, hingga mengevaluasi efektivitas CI dalam membangun citra positif Tiongkok di Indonesia. Lanjut kepada manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat akademis, yaitu mengidentifikasi aktor dan strategi diplomasi publik Tiongkok dan menambah wawasan tentang diplomasi publik yang dijalankan oleh negara otoriter. Manfaat praktis adalah menunjukkan bagaimana diplomasi publik diterapkan di negara mayoritas Islam dengan nilai-nilai Konfusianisme. Lanjut kepada studi pustaka, di sini penulis menggunakan 4 artikel dan 1 buku yang akan menjadi rujukan utama dan referensi penting dalam penulisan ke depannya. Lanjut kepada metode penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitiannya adalah studi pustaka. Untuk level analisisnya, diplomasi publik Tiongkok melalui CI di Indonesia, sedangkan untuk unit eksplanasinya adalah citra Tiongkok di Indonesia, dengan level analisisnya adalah negara, dengan batasan penelitian ada 4. Teknik pengumpulan data sendiri adalah menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan jurnal, buku, berita, ataupun media terpercaya lainnya. Dengan pengumpulan menggunakan kata kunci yaitu China, Confucius Institute, Public Diplomasi, dan Indonesia. Dilanjutkan dengan teknik analisis data, di mana reduksi data digunakan untuk memilih dan menyaring informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber, sehingga dilanjutkan dengan penyajian data yang di mana penyaringan informasi tersebut akan disusun sesuai kategori, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan untuk menentukan strategi diplomasi publik Tiongkok melalui CI di Indonesia. Selanjutnya adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, lebih tepatnya menggunakan The Analytical Framework dari Ingrid de Hunge dengan 3 dimensi. Pada dimensi pertama akan membahas tentang aktor dan decision making, tentang siapa saja aktor yang terlibat dalam diplomasi publik dari satu negara. Selanjutnya menggunakan dimensi 2, yaitu public diplomacy content, yang akan membahas apa bentuk narasi dan tema yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan diplomasi publiknya. Dimensi ketiga adalah public diplomacy instrument, yaitu akan membahas media-media apa saja yang digunakan oleh suatu negara dalam melakukan publik diplomasinya. Dan ini adalah bentuk dari kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini.
Selanjutnya kepada sistematika penulisan. Bab satu adalah pendahuluan, bab 2 akan membahas sejarah Tiongkok di Indonesia dan posisi strategis Indonesia. Bab 3 akan membahas Konfusianisme dalam Confucius Institute di Indonesia. Bab 4 akan membahas analisis diplomasi publik Tiongkok melalui CI. Dan bab 5 adalah penutup. Baik, kita masuk ke bab 2 yaitu citra Tiongkok di Indonesia dan posisi penting Indonesia bagi Tiongkok. Di mana pada bab ini akan membahas dinamika hubungan antara Tiongkok dan Indonesia melalui pendekatan historis, politik, ekonomi, serta persepsi publik. Kita masuk kepada konsep persepsi historis, di mana hubungan bilateral dimulai sejak abad ke-7 melalui perdagangan kerajaan Tiongkok dan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Di mana hubungan formal mereka baru dimulai pada tahun 1950-an dan sempat dibukukan pada 1965 karena adanya isu keterlibatan Tiongkok dengan PKI. Hubungan ini kembali dilanjutkan pada masa Orde Baru yaitu tepatnya 1990-an, yaitu pasca reformasi di mana adanya kemitraan aliansi antara Indonesia dan negara Asia Afrika dengan dalam rangka untuk menentang dominasi dari negara Barat. Dan sejak tahun 2000-an hingga tahun sekarang, Indonesia menjadi mitra dagang utama dari Tiongkok ini, terutama proyek terbaru mereka adalah lewat proyek BRI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persepsi Tiongkok di Indonesia. Citra Tiongkok di Indonesia ini terbilang cukup ambigu, dikarenakan di satu sisi, Tiongkok ini adalah mitra utama dari perekonomian Indonesia. Dan di satu sisi, eh, Tiongkok ini juga memiliki tindakan yang cukup merugikan dari Indonesia tersebut. Contohnya adalah adanya konflik di Laut Tiongkok Selatan yang menimbulkan ketegangan di mana kedaulatan Indonesia terhadap bagian tersebut tidak diakui oleh Tiongkok, sedangkan Tiongkok hanya mengakui kedaulatan mereka akan wilayah tersebut. Dilanjutkan dengan adanya isu Muslim Uighur yang tentunya sudah membuat Indonesia menimbulkan protes publik. Dilanjutkan dengan adanya dominasi ekonomi yang ingin dilakukan oleh Tiongkok atas penguasaan geopolitik. Dan ini semua didukung dengan adanya survei dari ICEAS pada tahun 2024, di mana datanya menunjukkan 57% publik Indonesia itu tidak percaya pada pengaruh politik Tiongkok ataupun kerjasama ekonomi yang dibawanya ke Indonesia. Nah, meskipun demikian, Indonesia memiliki signifikansi yang sangat besar bagi Tiongkok. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah mitra utama mereka dalam BRI, di mana ini dibuktikan dengan proyek besar seperti adanya kereta cepat dari Jakarta sampai Bandung, menjadi simbolisasi investasi nyata Tiongkok kepada Indonesia. Dan juga, kalau berbicara soal geopolitis, Indonesia menjadi jembatan yang sangat strategis antara Tiongkok dan dengan jalur perdagangan global. Karena itulah Tiongkok sangat ingin mempertahankan citranya dan sangat ingin memperbaiki citranya di Indonesia, dan serta ini menjadi alasan utama kenapa CI ini terus dikembangkan dan terus dipergerakkan untuk mendekati masyarakat-masyarakat Muslim dan masyarakat Indonesia dalam rangka memperlakukan perbaikan citra mereka. Nah, CI ini dilakukan sebagai alat diplomasi sudah masuk sejak awal tahun 2000-an, lebih tepatnya 2004. Namun, untuk pendekatan kepada masyarakat Muslim atau komunitas Muslimnya dilakukan pada tahun 2012, di mana hal ini itu dilakukan dalam bentuk lembaga kebudayaan kependidikan yang memiliki fokus kepada pembelajaran bahasa, pembelajaran budaya, adanya kaligrafi, sehingga pertukaran pelajar antar masing-masing negara. Di mana pendekatan kolaboratif ini eh, berkolaboratif ini dengan kemitraan universitas Islam seperti Universitas Al-Azhar Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, kita lanjut kepada ketiga, di mana kita akan membahas Konfusianisme Tiongkok pada Confucius Institute di Indonesia. Pada bab ini akan membahas bagaimana Konfusianisme ini digunakan oleh Tiongkok sebagai alat diplomasi publik mereka melalui Confucius Institute di Indonesia. Nilai-nilai Konfusius ini sendiri berdasarkan konsep utama yaitu Ren, kebajikan, Li, kesopanan, Yi, kebenaran. Di mana
Nilai-nilai ini itu adalah sebuah yang membentuk nilai etika di Tiongkok dan dijadikan landasan dan narasi mereka untuk berdiplomasi kepada Indonesia. Nah, CI melakukan adaptasi tersebut dalam bentuk mereka membentuk sebuah narasi di mana Konfusianisme ini sangat sejalan dan sangat mirip dengan komunitas Muslim yang diyakini oleh komunitas Muslim. Di Indonesia sendiri, agama Konghucu yang lebih tepatnya Konfusianisme itu sendiri juga sudah diakui sebagai 6 negara yang diakui oleh Indonesia, baik itu melalui sekolah, universitas, bahkan juga tertulis di dalam undang-undang. Hal ini semakin mendukung adanya Konfusianisme ini sebagai alat diplomasi yang digunakan oleh Confucius Institute, di mana nilai-nilai yang disampaikan ini selain digunakan dalam bentuk adaptasi, nilai-nilai yang disampaikan ini juga sering dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, di mana CI ini sering mengadakan eh, seminar dan kuliah umum yang mengangkat topik tentang etika, moral, dan kebajikan sosial di mana mereka menggait partner mereka yaitu Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, dan tidak hanya sampai di sana, mereka juga memilih untuk bekerja sama dengan eh, organisasi Islam yang besar yaitu seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya adalah bagaimana strategi dari Konfusianisme ini. Konfusianisme ini menyelenggarakan program yang disesuaikan dengan agama lokal dan budaya dari Indonesia tersebut, dan tentu saja mengarah kepada kegiatan yang halal. Contohnya adalah bagaimana mereka membentuk kursus bahasa Mandarin di Masjid Istiqlal, dan serta adanya festival kebudayaan Cina, namun diselingi dengan budaya-budaya Muslim ataupun budaya-budaya Indonesia. Dilanjutkan dengan adanya seminar-seminar yang berbau Muslim dan adanya program pertukaran pelajar baik dari Indonesia ke Tiongkok maupun sebaliknya. Di mana hal ini itu digunakan CI untuk berusaha mungkin menghindari tema-tema sensitif dan mereka lebih menekankan di mana titik temu nilai Konfusianisme ini adalah nilai yang selaras dan sejalan dengan Islam untuk dalam rangka mereka dapat diterima oleh masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bab 4 yang akan membahas analisis diplomasi publik Tiongkok melalui Confucius Institute di Indonesia, di mana pada bab ini akan membahas bagaimana strategi diplomasi CI berdasarkan The Analytical Framework oleh Ingrid de Hunye. Kita masuk kepada dimensi pertama yang terdapat pada bagian aktor, aktor non-negara, dan perilaku yang dihasilkan oleh diplomasi publik tersebut. Yang dimana pada dimensi satu aktor decision making ini, aktor negara adalah Hanban atau Center of Language Education and Cooperation, yang dimana sebagai pelaksana pusat yang mengatur kurikulum, pengajar, dan pendanaan dari CI tersebut, serta Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mengarahkan strategi luar negeri dan persepsi negara lain terhadap Tiongkok, dan juga pemerintah lokal Tiongkok yang terlibat dalam kerjasama regional akan universitas dan negara tersebut. Untuk aktor negara, universitas ini bermitra dengan CI, yaitu lebih tepatnya Universitas Al-Azhar Al-Azhar Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Malang yang menjadikan lokasi CI dan menyelenggarakan eh, program-program kolaboratif mereka. Selanjutnya adalah ada organisasi Islam yang besar seperti NU dan Muhammadiyah yang diajak kerjasama untuk menyampaikan pesan damai dan nilai etis Konfusianisme kepada umat Muslim di Indonesia, yang dimana menggambarkan bahwa Muslim dan Konfusianisme itu dapat sejalan. Selanjutnya adalah masyarakat, di mana masyarakat ini dikategorikan sebagai mahasiswa dan warga sipil. Selanjutnya adalah perilaku yang terjadi yang dihasilkan oleh eh, kebijakan dari negara yang ingin didiplomasikan. Di mana pada kasus Indonesia, CI harus menyesuaikan kemitraan mereka agar lebih lokal dan dapat diterima oleh masyarakat. Maksudnya adalah bagaimana CI ini tetap memiliki konsep akan budaya Tiongkok mereka untuk dijadikan sebagai bahan diplomasi, namun mereka juga beradaptasi dan menyesuaikan agar budaya dari Tiongkok tersebut dapat diterima oleh masyarakat khalayak ramai di Indonesia, di mana mereka tidak hanya menyasar lembaga pendidikan,
tapi juga memperluas jaringan mereka ke tokoh-tokoh agama atau bahkan memperlihatkan adanya proses pengambilan keputusan terstruktur dan strategis akan pemilihan mitra ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Tapi dibutuhkannya adanya pertimbangan akan sensitivitas budaya dan keterimaan sosial sehingga menghasilkan perilaku dari CI ini itu akan bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia agar dapat diterima. Selanjutnya kita masuk kepada dimensi kedua, yaitu public diplomacy content, di mana pada ini ditemukan ada konten utama, tema, dan arah diplomasi hingga tujuan. Baik, kita masuk kepada konten utamanya dulu, di mana narasi utama atau tema yang dibawakan oleh Tiongkok adalah narasi perdamaian, harmoni, dan Chinese Dream, di mana Tiongkok ini beranggapan dan menganggap mereka sebagai bangsa damai dan harmonis yang diartikulasikan lewat nilai Konfusianisme tersebut, yaitu adanya He, harmoni, Ren, kebajikan, dan Li, yaitu kesopanan. Dilanjutkan dengan adanya tema dan arah diplomasi ini, yaitu adanya adaptasi dari konteks Islam yang berdasarkan toleransi, keluarga, dan moralitas. Lebih tepatnya, penggunaan bahasa dan materi pembelajaran yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam seperti adanya sopan santun dalam berpakaian, penghindaran tema sensitif akan Muslim Uighur, sehingga kegiatan yang bersertifikat halal. Hal ini dibuktikan dengan adanya pada perayaan Imlek dilakukan adanya pesta teh, namun bahan-bahan herbal tersebut bersertifikat halal. Nah, dilanjutkan dengan tujuan, di mana tujuan ini itu berbentuk agar tidak adanya isu sensitif yang dikaitkan dengan CI ini dengan baik itu masalah Muslim Uighur ataupun Laut Natuna. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, misi diplomasi CI ini itu berkontribusi pada penyebaran Chinese Dream, yaitu bagaimana Cina ini adalah bangsa yang damai, yang menekankan kebaikan, harmoni global, dan saling pengertian antar bangsa. Di mana tujuan mereka itu adalah membangun bagaimana citra Cina itu adalah negara yang damai gitu, dan tidak ingin menyinggung isu-isu sensitif. Selanjutnya kita masuk kepada dimensi yang ketiga, yaitu public diplomacy instrument yang ditemukan komponen-komponennya, yaitu alat, media, serta jangkauan atau target dari diplomasi tersebut. Kita mulai kepada alat. Alat yang dipakai dalam berdiplomasi ini adalah merujuk kepada kursus bahasa, festival budaya, program-program pertukaran pelajar, di mana kursus bahasa Mandarin ini diadakan di Universitas Mitra dan diadakan di Masjid Istiqlal, di mana ini adalah bentuk perpanjangan tangan dari CI ini dalam menyampai masyarakat Indonesia, di mana masjid sebagai simbol utama komunitas Muslim dijadikan sebagai mitra, di mana dibukanya kursus bahasa Mandarin di salah satu bagian Masjid Istiqlal. Dilanjutkan dengan adanya bentuk beasiswa yang bernama Confucius Institute Scholarship yang diberikan kepada mahasiswa dari universitas-universitas Muslim. Lalu kemudian adanya pertukaran pelajar, yaitu adanya pengiriman guru guru natif dari Universitas Tiongkok kepada universitas yang bermitra dengan Confucius Institute tersebut. Dilanjutkan dengan media, penggunaan media mainstream seperti sosial media ataupun bidang akademik dengan adanya kuliah umum ataupun seminar-seminar, dan penggunaan media massa seperti layaknya koran ataupun media online, berita online saat ini. Di mana penggunaan media ini seperti akun Instagram mereka, yaitu CIUAI, contohnya secara aktif menampilkan konten budaya Tiongkok yang relevan dengan masyarakat Muslim. Contohnya bagaimana mereka melakukan lokakarya kaligrafi yang bertemakan Cina, tapi tetap menyelipkan aksara Arab Tionghoa, di mana perayaan Tahun Baru Imlek juga memiliki sentuhan-sentuhan Islami tanpa unsur yang bertentangan dengan Islam tentunya, serta adanya kolaborasi NU dan Muhammadiyah dalam mengadakan acara lintas budaya, dan juga adanya acara kunjungan dari NU Muhammadiyah ke Kementerian Luar Negeri Tiongkok itu sendiri, serta eh,
Jangkauan dari alat dan media ini tentunya adalah menyasar kepada generasi muda Muslim dan juga mahasiswa tentunya dan masyarakat sipil, di mana dengan penggunaan media sosial yang sekarang ini lebih relevan dan lebih banyak digunakan oleh masyarakat, maka akan dapat lebih mudah dibentuknya citra positif dengan menyebarkan konten-konten seperti ucapan hari raya atau resep makanan halal ataupun webinar lintas budaya antar Tiongkok dan Indonesia. Dan juga CI juga menggunakan media lokal seperti Metro TV untuk menyebarkan narasi budaya mereka secara mainstream. Jadi, kita langsung masuk saja ke mana dapat disimpulkan diplomasi publik Tiongkok ini bersifat strategis dan halus, di mana mereka lebih mengarah kepada pengadaptasian dan bagaimana mereka beradaptasi dengan budaya masyarakat Indonesia agar dapat diterima. Di mana nilai Konfusius ini itu dimanfaatkan untuk membangun citra damai dengan menjelaskan bagaimana Konfusianisme itu eh, sejalan dan mirip dengan budaya Muslim dan juga adaptasi terhadap norma Islam dan sejarah Indonesia ini menjadi kunci yang sangat penting bagi CI ini untuk dapat diterima oleh masyarakat. Lanjut kepada bagian saran, di mana masih perlunya transparansi akan CI dengan masyarakat dan tentunya harus lebih banyak event-event yang melibatkan masyarakat dengan CI langsung agar terciptanya budaya timbal balik, tidak hanya Tiongkok yang mempromosikan budayanya. Selanjutnya adalah pemerintah Indonesia juga perlu mengevaluasi lembaga asing secara berkala agar tidak adanya pertentangan dengan nilai nasional dan nilai kedaulatan akan lembaga yang masuk kepada Indonesia dalam rangka berdiplomasi mereka. Cukup sekian dari saya. Saya Adu Haranfi jika ada salah dan maka saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.